Halo, masih di channel berfisik.com, channel yang menjadi tolak ukur ya, belajar fisika dasar di universitas atau perguruan tinggi. Oke, teman-teman TPB ITB, kita lanjutkan tutorial 5-nya ya, fisika dasar 2A ITB. Bagian A, pertanyaan nomor 5. Oke. Jadi ada dua rangkaian, teman-teman ya. Rangkaian A terdiri dari baterai, saklar dan resistor. Nah, rangkaian kedua, rangkaian B, baterai, saklar, induktor dan resistor. Oke. Nah, pada mulanya kedua-duanya disambungkan, si saklarnya ditutup. Nah, pada awalnya gini, tutup. Pada awalnya ditutup. Nah, begitu ya. Nah, kemudian setelah agak cukup lama gitu ya, tiba-tiba kedua saklarnya kita buka. Keduanya kita buka. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan arus di rangkaian A sama rangkaian B. Ya, ditanya arus di rangkaian B bila dibandingkan ya, perbandingan. Oke, nah saya akan coba jelaskan dulu sebelum kasus kedua, sebelum kasus pertanyaan. Karena ini mengenai sifat-sifat induktor ya. Ini agak penting, sangat penting di dalam pemahaman di bab induksi elektromagnetik ini ya. Pada saat saklar ditutup ya, pada saat saklar ditutup. Pada saat saklar ditutup. Saklar ditutup. Apa yang terjadi teman-teman? Ya, kedua saklar ditutup. Pada saat T-nya 0. Oke, pada saat T-nya 0 nih, T-nya 0. Oke, untuk rangkaian A gimana? Arusnya. Pada saat ditutup berarti baterai mengalirkan arus. Nah, berarti arusnya adalah sebesar GGL per R. Jadi pada saat T-nya 0, di rangkaian A terdapat arus di resistor ini. Ya, di rangkaian itu terdapat arus. Oke. Nah, untuk induktor ya di sini rangkaian B. Rangkaian B bagaimana teman-teman? Kalau dia ditutup pada saat T-nya 0. Nah, di rangkaian B ternyata kan nanti kalau ini ditutup ya, ini ditutup berarti ada penambahan arus, perubahan arus. DI per dt-nya ya, akibat ada baterai ini tenaganya ya, sumber energi ini akan besar, besar. Akibatnya apa teman-teman? Akibatnya ada di sini kan induksi, sifatnya induksi itu melawan perubahan. Ya, kalau di sini perubahan arus, berarti dia akan melawan perubahan arusnya, teman-teman. Jadi bakal ada GGL, ya, muncul GGL balik gitu kan, kalau ini kan ke sini. Di plus min. Nah, nanti ada GGL balik untuk melawan perubahan arus itu. Jadi tegangannya nanti ini negatif. Ya, tegangannya akan turun. Ya, sehingga kalau pada saat T-nya 0 di rangkaian ini tidak ada arus, teman-teman ya. Jadi pada saat T-nya 0 ini arusnya adalah 0 pada saat T-nya 0. Oke. Jadi ingat ya. Jadi pada saat T-nya 0 arusnya akan dilawan sama induktor. Jadi dia dilawan dulu, tidak boleh gitu, tidak boleh ada arus melewati dia gitu. Sehingga di rangkaian ini, di resistor ini tidak akan mengalir arus karena di sininya 0. Oke. Nah, itu kasus pada saat T-nya 0. Kemudian bagaimana katanya ditutup agak lama ya kan, lama. Jadi pada saat T-nya hingga misalnya lama, cukup lama. Nah, untuk rangkaian A dia tetap saja begitu. Untuk rangkaian A ya tetap aja begitu, tidak ada perubahan. Arusnya adalah GGL per R. Tidak ada perubahan ya. Nah, tapi untuk rangkaian B teman-teman ini ada perbedaan. Rangkaian B. Nah, untuk rangkaian B dia akan menuju titik kesetimbangan arusnya ya, dengan nilai seperti ini. GGL per R 1 min min T per tau ya. Tau itu tetapan waktunya itu dengan L per R. Nah, kalau kita pada saat pangkat pangkat minus tahingga itu 0 ya. 1 kurangi 0 1. Nah, jadi ini kalau pada saat tahingga menjadi I nya sama dengan GGL per R. Nah, jadi mirip yang ini ya. Jadi seolah-olah kalau titiknya waktunya tahingga, si induktor itu kayak nggak berpengaruh. Jadi dia nggak ada gitu, kayak nggak dianggap gitu. Jadi mengalirkan arus aja. Oke. Jadi dia kayak kawat saja, teman-teman. Ingat ya. Oke, jadi ini kalau di dalam rangkaian ini bisa saya hilangkan. Jadi kawat doang gitu. Kalau pada saat T-nya tahingga ya, ingat ya.
Nah, jadi ini kalau grafiknya ya, grafik si induktor ini arusnya terhadap waktu itu dia akan menaik secara eksponensial menuju sebuah titik kesetimbangan. Nah, gini. Ya, jadi pada saat tengah dia akan menuju nilai stabil yaitu sebesar GGL per R. Sebesar arus baterainya ya. Pada baterai ini 0. Tuh, jadi pada saat T-nya 0 dia 0, enggak ada belum ada belum ada arus ya di pada saat T-nya 0. Nah, ini konstanta waktunya sekitar 0,632 GGL per R. Ya, ini 0,60% lah mencapai titik sini. Oke. Konstanta waktunya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Bagaimana kalau tiba-tiba saklarnya dibuka, teman-teman? Ya, di sinilah ya. Jadi kalau saklarnya kita buka, sini ya, jawaban. Kalau saklar dibuka, nah, untuk rangkaian untuk arus di rangkaian A itu bagaimana teman-teman kira-kira? I-nya adalah menjadi 0, langsung jadi 0 langsung teman-teman. Ya, kenapa? Karena tidak ada sumber energi, ya, tidak ada baterai di sini. Kalau dibuka berarti kan arus yang mengalir ke sini putus, teng gitu, ini putus. Artinya tidak ada sumber. Nah, tidak ada arus. Oke. Nah, tetapi kalau untuk rangkaian B, ya, arus di rangkaian B. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah langsung 0 juga? Nah, ternyata arus di rangkaian B jika kita cabut atau buka si baterainya, buka saklarnya, di sini akan terjadi penurunan arus teman-teman. Ya, di sini. Ya, karena kan di sini baterainya nggak ada, ya, nggak ada sumber, tapi ada ini di sini tadi ada arus sedikit. Nah, ada penurunan. Nah, berarti harus dilawan teman-teman. Jadi ini sifatnya melawan juga ya. Nah, jadi akan timbul GGL balik ke sini. Ini min, ini plus, ya. Jadi di sini akan timbul arus teman-teman. Nah, gitu. Timbul arus yang melawan perubahan pengurangan menuju 0 tadi, ya. Jadi nanti di sini ada arus teman-teman. Arus yang menurun, tapi maksudnya begini. Dia itu kan akan menjadi 0, menurun. Nah, tapi tidak langsung 0 gitu maksudnya. Dilawan sama dia. Ada GGL balik ya ke arus ini. Artinya ditambahkan lagi arus yang jadi nggak 0 dan arusnya akan menurun meskipun arusnya bakal menghilang, tapi dia tidak langsung 0. Jadi dia akan turun, nilainya masih ada sebesar ini E min T per tau, dengan taunya L per R ya. Nah, jadi dia akan menurun secara eksponensial. Jadi intinya tidak langsung 0. Jadi akan menurun secara eksponensial. Yang menuju 0. Eksponensial menuju 0. Nah, begitu. Jadi perbandingannya kalau saklarnya dibuka, arus di rangkaian A itu 0, sedangkan arus di rangkaian B itu akan menurun secara eksponensial. Jadi tidak langsung 0. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dukung terus channel ini agar senantiasa membagikan ya ilmu-ilmu fisika dasar yang bermanfaat, mendalam ya dan detail ya pastinya. Bagi teman-teman untuk fisika 2B ya, itu sudah saya buatkan solusinya, tutorial 4, tutorial 5 itu sudah dibuatkan. Jadi full lengkap, solusinya pasti benar gitu. Jadi teman-teman silahkan join dengan Mescek. Bagi yang mengambil mata kuliah PRD gitu ya, apalagi statur, itu nanti kita bantu, gambar teknik nanti kita bantu ya teman-teman TPB, teman-teman tutor kita ya, tim tutor kita ya, tutor PRD atau statur gitu ya, atau gambar teknik, itu adalah asisten dosen ataupun mahasiswa pastek S2 yang sangat-sangat berpengalaman ya untuk membimbing mahasiswa TPB meraih nilai maksimal ya. Oke, itu saja. Sampai jumpa. Salam berfisika.com.